Ah. Desmashi. Pasti kangen kan? Enggak itu bahasa dong. basi. Halo Hai, Sobat Sobat Grace. Grace. Balik lagi dengan gue Randy. Gua Cal. Hari ini kita akhirnya syuting lagi setelah 2 minggu kemarin kita pakai stok yang udah ada. Yeay. Pasti kangen kan? Enggak itu bahasa dong. basi. Itu ada bridging. Aduh, Oke. jadi first of all kita balik lagi, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, Terima kasih. yang udah subscribe, udah like, Yang udah komen-komen. Kebetulan kita hari ini sudah mencapai setengah 100.000 subscriber. Berarti berapa? 50.000. 50.000 setengah. Iya, kalau Biar keren, dikasih- biar keren. Ya tapi kan lu udah dapet silver play button kan? Jangan Jangan disebut. tahu. Iya. Cari sendiri. Iya. Pokoknya thank you banget yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Yaps. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe, and share this video Yes. supaya kita makin terkenal, Enggak, makin enggak. banyak revenue. Ya kan, gue tuh pengen tahu, maksudnya dipanggil jadi pembicara YouTuber. Lanjut, Ya. kali ini kita akan bawa tema yang agak berbeda, sedikit berbeda dari biasanya. Biasa kan kita review satu film, Film full. satu film doang. Kali ini kita mau kasih 4 film full. 5? 5 film Kalau full. 4 film full, mama satu film aja kita udah bisa 20 menit. Enggak, apaan sejam. Pang. Berarti kita mau kasih rekomendasi film. Yang bisa kalian tonton di bulan ini. Iya, dan itu ada yang udah, Ada yang udah sedang selesai, tayang, ada yang sedang ada yang tayang, ada upcoming. yang upcoming. Beberapa Jadi, masih upcoming sih. Langsung aja ke film yang pertama. Film Yang pertama. Baca Quran dan makna. Selamat malam dulu. Bukan. Pang. Yang pertama itu kita mau kasih dari luar apa Indo? Luar dulu. Dari luar dulu. Karena kita cinta Indo. Oke. Itu balik dong, harusnya Indo dulu kalau lu cinta ini ingat. Daripada lucu. Ya. Yang pertama itu ada film yang sebenarnya Udah ini jadul, udah jadul banget. Cuma- Dulu itu di mana sih nonton di TV ya? Bukan global. Enggak, pertama banget itu di Oh iya La lah TV benar. Dulu Ya. banget, dulu banget. Dia anak-anaknya Nickelodeon nggak sih? Iya. Ini tuh kartun yang udah lama banget. Dulu Tapi tuh, sekarang sekarang diorangin. dibuat apa sih kalau bahasa diorangin itu? Eh, Dibuat action action live figure. Oh, live action. action figure yang Figure. gini-gini, Bapak. Mohon maaf. Filmnya adalah jeng 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 jeng. Dora the Explorer. Terus kayak biasa aja Kayak gitu. biasa aja. Tapi Gimana nah, sih? ini sebenarnya kan isunya udah lama banget si film Iya, Dora ini udah lama bakal banget keluar. yang bakal keluar. Cuman akhirnya dia keluar setelah sekian lama. Yep. Diperbincangkan mulai dari kemarin pemerannya sampai sempet ganti-ganti, ujungnya ditetapin sama si Camelia Mendes. Gue nggak salah sih nyebutnya. Bukan Isabella Moner. Isabella Moner, temennya lah Camelia Mendes. Temennya Camila Cabello juga. Sama Shawn Mendes. Kayak kita lagi 3. Iya. Jadi Dora ini lu suka Dora dulu nggak sih? Suka. Suka Karena dibodoh-bodohi Dora nggak sih? dulu serius gue tahu kalau gue tuh dibodoh-bodohin. Tapi lu tetap gue mau. nonton. Gue nggak ngerti kenapa sih. Apakah kalian melihat peta? di situ kadang gue sampai kayak kesel. Gue sampai sendiri. teriak loh kadang. Iya. Maksudnya nunjuk-nunjuk waktu dulu kan zaman kita gue bisa nonton cuma di global dulu. Zamannya global karena gue nggak apa namanya nggak bisa nonton di La TV. Gue nontonnya akhirnya di global Global, walaupun iya. udah lama banget kan. Terus Itu sampai di tiap situ. pagi tuh kayak itu di situ. Apaan sih? Tapi besok lagi gue tonton lagi. Iya, gue juga gitu. Jadi gue senang dibodoh-bodohi. Ya emang udah takdir lah. Tapi anak-anak sekarang gue rasa nggak bakal ngerasain tau. Maksudnya Iya nggak sih. nggak tahu. Lu berani jamin gak sih anak 2000 pernah nonton Dora? Enggak sih. Anak 2000. Karena udah nggak keluar juga kartunnya. Udah ganti kartun. Mungkin iya bagi gue sih film ini sangat lekat di angkatan kita kali ya. Iya, Maksudnya di iya. angkatan anak-anak 90-an angkatan 90 lah yang masih bisa menyaksikan Dora versi kartunnya. Iya. Kok ini Mungkin nggak juga ada mana? kenapa kita rekomendasikan karena kayak Kita pengen flashback. mengenang masa lalu Ah, aja. Jadi pengen. walaupun filmnya tentang apa, sebagus apa juga nantinya itu enggak, it doesn't matter that much. gitu. Siapa tahu Doranya udah lebih pinter. Bisa. Ya Tapi kan? di sini lebih cantik tau Doranya. Ya pasti dong. Itu kan mukanya bulat ya. Mukanya bulat doang. Muka Terus baseball. dikasih rambut ya kan.
Kayaknya dia udah nggak nanya-nanya gitu sih kalau menurut gue, dia cuma kayak petualangan kalau dari posternya. Iya kan ini ceritanya si bapak sama mamanya kayak kejebak gitu di apa namanya mau ngambil treasure hunt. Iya benar, dia tuh mau menyelamatkan orang tuanya dan memecahkan misteri di balik kota emas yang hilang. Jadi kayaknya nggak nanya-nanya peta di mana, peta enggak sih, kayaknya dia udah punya peta sendiri. Tapi gue pengen tahu sih cara mereka ngekemas tasnya itu kan yang berisi apa aja kan. Iya gue juga. Di trailernya kan juga sempat ditunjukin beberapa hal dikeluarin dari tasnya sampai temennya bilang, serius lo apa aja lo keluarin dari situ gitu ini sama temennya. Oh iya dari situ tuh. Kayak kepo aja. Jadi untuk remind masa lalu bisa nonton Dora the Explorer. Enggak, Dora and the Lost City of Gold. Oh, Dora and the Lost City of Gold the Explorer. Tetep dong main Explorernya. Oke, yang kedua adalah yang kedua film Indonesia karena kita suka film barat, ada Wedding Agreement. Tapi judulnya barat. Oh iya benar. Bener kan? Wedding Agreement. Kenapa kita rekomendasikan film Wedding Agreement? Karena nggak tau sih gue. Jadi gini, kalau yang gue tahu di Instagram tuh dia sempat ngeluarin kayak 3 chapter trailer gitu loh. Oh iya. Iya, jadi kayak ada trailer 1, trailer 2, trailer 3 dan itu semua bikin gue kepo sih. Kayak lu keponya sebagai maksudnya sebagai apa lu keponya itu? Gue keponya kayak kan banyak orang yang mau nikah. Oh iya. Agreement. Lagi musim kayak musim. Sekarang tuh ada musim rambutan, musim durian, musim nikah. Dan musim nikah. Nah musim itu tuh kayak ada orang yang kayak nggak apa kok gue nikah siri something like that, walaupun kayaknya ini berbeda sama nikah siri sih. Ini nikah sah cuma ada agreement dulu di setelah itu gitu loh. Karena kalau menurut trailernya kan karena si Reval Hadinya ini, pemerannya ini, dia tuh nggak suka sama istrinya karena dijodohin gitu. Kalau mau nonton review apa namanya bincang-bincang kita bareng cast dari Wedding Agreement bisa cek di video di sini. Tuh, gitu sih. Nah gue kayak kepo aja sih kalau gue. Terus dia tuh nyuplik trailernya tuh menurut gue kayak oh iya, kayak deep banget. Malah gue ngeliat di trailernya, gue cuma nonton 1, cuman kayak nggak ada bagian yang happy di situ loh. Iya kayak. Dan muka si Reval Hadi juga kayak kelihatan tertekan, sedih apa segala macam dari awal sampai kayak filmnya bahagia atau enggak sih? Iya gitu. Terus kayak si yang jadi istrinya itu, si Tarinya itu ceritanya, dia tuh kayak gue kepo akhirnya itu dia akan gimana bareng. Gitu, akan menerimakah? Kan abis itu katanya dia akan bercerai setahun. Kalau biasanya kalau film FTV dengan tema yang sama pasti ya si Tarinya akan ujung-ujungnya bareng sama Reval Hadi. Si cowok misalnya ada ABC, nggak usah dijelasin lah panjang. Pokoknya kalau misalnya FTV biasanya si ujung-ujungnya bersama lah. Dengan ada yang dibuang pasti, tapi ini nggak tahu cara ngebuangnya nah, itu dia itu. Gue agak kepo sih karena kan film kan bukan FTV gitu. Gue sih kepo sendiri. Yang ketiga itu ada Hobbs and Shaw. Film spin-off dari Fast and Furious. Setelah film keberapa sih Fast and Furious? 8. 7 apa 8 sih? 8 ya? Ini ke-9 kan? Ini berarti ke-9 spin-offnya. Yes. Gue sih ngikutin banget, cuma gak tau kenapa Hobbs and Shaw gue gak begitu ngikutin karena gak ada pemeran yang gue suka semua. Oh, paham. Gak ada Vin Diesel, gak ada yang jadi Mia, gue lupa namanya siapa. Adanya Vin Diesel. Yang jadi Mia itu Rita Hutagalung. Beda. Mama Rita kayaknya. Ibu mertuanya Raffi Ahmad. Belanja Gucci dong. Rans. Hai Rans. Bisa kolaborasi loh. Itu gue sih makanya biasanya kayak pengen banget gitu ya sih. Oh jadi lu kepo nontonnya? Biasanya ya karena full sama mereka gitu. Nah ini kan karena katanya nggak ada merekanya kan, cuma just 2 botak ini doang yang ada. Gue kayak nonton ya gitu. Tapi keren tetap pasti sih. Gue cerita dikit karena gue udah nonton tapi bukan spoiler nih ya. Tidak menurunkan ekspektasi lo. Tapi di sini itu filmnya benar-benar berbeda dengan semua seri dari Fast and Furious. Biasanya berhubungan dengan mobil. 1, 2, 3, 4 itu mobil termasuk ya crime segala macam. Tapi yang ini tuh kayak lebih ke sebenarnya gue ngeliatnya dari rumah produksi ini pengen nyatuin 2 karakter yang sebenarnya sangat kuat di 3 film terakhir. Itu pengen disatuin. Satu kan sebenarnya si Shaw itu musuhnya nih di awal tuh, sedangkan si Hobbs adalah polisinya. Si Hobbs sudah dipecat dari SAS,
si Shaw udah retire, udah pensiun dari pekerjaannya sebagai penjahat, digabung jadi satu tuh ini Hobbs and Shaw gitu loh. Jadi pengen buat suasana lebih baru. Jadi nggak ada kaitannya malah sama ada beberapa mobil-mobil keren, cuman nggak apa namanya? Nggak menunjukkan Iya, itunya nggak gitu. menunjukkan Tapi itunya. tetap good. Kata gue kalau dari 1 sampai 10 8 lah, entertainingnya. Oh. Entertaining, Menghibur banget. banget. Ya, mungkin weekend gue nonton. Oke. Kita nggak ada sedikit. Dia nggak visit cuy. Enggak, tapi kemarin kalau premiernya pada diundang tau? Oh ya? Iya, artis banyak banget diundang. Ya kan kita bukan artis, mohon maaf. Ya kan kita dari artis. Itu berapa? 50 viewers tuh. Artis tuh. Yang keempat berkumpullah dengan orang itu kelima. Mohon maaf. Ini tadi yang lu bilang. Mana tuh? Yang keempat adalah Once Upon a Time in Once Hollywood. Upon a Time. Yang keempat itu ada Once Upon a Time in Hollywood. Kita jujur kita belum lihat trailernya. Kenapa kita berani ngasih rekomendasi ini? Karena terakhir gue lihat di IMDb itu nanti di make sure aja kalau misalnya gue salah nanti ditempel di sini. Ada ratingnya itu kalau nggak salah 9,1 Cak. Berarti itu keren sih. Berarti itu keren banget filmnya. Karena yang main itu Hot Daddy. Brad Pitt. No, Leonardo DiCaprio. Iya berarti juga sih. Cuma gue lebih suka Leonardo DiCaprio sih. Gue suka tau nggak? Gue suka banget aja. Kayak apa sih yang film Revenant ya? Yang di akhirnya dapat Oscar ya? itu Brad Pitt. Salah, itu Leonardo DiCaprio. Kan dia setelah tenggelam di laut, dia gua makan nggak beruang nonton baru Revenant. dapat Oscar. Lu nggak tahu? Enggak. Dia akhirnya dapat Oscar setelah main di The Revenant. Iya sih. Satu Brad karakter Pitt sih. ceweknya siapa tuh namanya? Shannon McIntosh. Margot Robbie. Oh, Margot Robbie coy, ini kayak banget harus Dakota ditonton Fanning coy. sih. Dakota Fanning sih. Oke, iya benar. Jadi kayak siapa digabungin? Leonardo, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning. Itu kayaknya Mantap tonton sih. tanpa lu harus nonton trailernya malah. Iya sih. Ya nanti kayak lu udah excited Kayak sendiri gitu lu loh. masih oke, Udah pasti gitu. ini nih gitu loh. Lu nggak bakal sia-sia ngeluarin Lazis. 55.000. Kalau sia-sia ya udah nggak usah. Iya, jangan 65.000 lah yang mahalan dikit kalau film gini biar nonton Minimal enak. lah. Iya minimal di IMAX lah coy. Iya, Jangan betul. nonton di blog. Ini kayaknya sih oke sih. Lu Ini bacain kan- dikit deh sinopsisnya. Oke, gue baca sedikit ya. Ini mengambil latar Los Angeles tahun 1969. Oh, gue suka Oh nih. berarti jadul-jadul. Iya, Once Upon a Time in Hollywood akan berkisah tentang Rick Dalton yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, seorang bintang televisi yang pernah berjaya di masanya. Dengan berkembangnya industri lebar Hollywood, Rick dan pemeran penggantinya Cliff Booth yang diperankan sama Brad Pitt memutuskan bekerja sama untuk mengajar karir di industri film. Oh, mungkin dia ingin memajukan industri film. Baca dulu sampai habis, baca Udah dulu. habis. Hah? Udah. Di sini just like a 2 paragraph. Gitu sih. Berarti ini berbicara tentang industri film Hollywood. Gue tadi kebayangnya sebelum gue baca sinopsis dan trailer ngebayangnya kayak cerita di Hollywood gitu loh. Bukan tentang industri filmnya tapi Tapi berarti kan nggak ini gitu. Once Upon a Time in Hollywood mungkin ada something yang happen in Terjadi. Hollywood. terlepas dari itu fiktif atau fakta. Betul. Enggak sih gue bakal nonton ini. Ini gue bakal nonton karena dua good Gue tuh value. pengen nonton sebenarnya, tapi kalau ada yang mau nemenin gue nonton silahkan komen di bawah lah. Nah, yang terakhir ini adalah film yang sangat ditunggu-tunggu sampai kemarin apa namanya? Dia ngeluarin artbook, dia ngeluarin box yang dikirim ke beberapa teman-teman sesama celebrities. Itu jaketnya lucu banget tau yang pink. Iya. Dipakai ini tau, dipakai Pevita Pierce waktu dia main PUBG. Atau pasti lo kan? Tahu. Kayak Itu tuh kayak- Bang Joko Anwar, kita juga artis dan influencer gitu. Jadi kalau nggak ada salahnya kirim ke kita beberapa hoodie yang warna pink. akan berkembang di sini ya Allah. Maksudnya kayak Tapi gue bahannya emang putih kepo bagus. sih sama film ini. Filmnya adalah film Gundala. Enggak, sebenarnya gue kenapa kepo, gue nungguin juga film-film setelahnya, ngerti gak? Oh, maksudnya kayak Iya, gini karena kan setelahnya. ba- Oh, kita banyak- udah bahas kemarin Udah tentang Gundala. Kalau mau tahu video selengkapnya, tonton ini. Nah,
Iya jujur gue kepo sih, terus kayak mereka tuh pas visit, nah mereka kan udah visit ke kita nih, Ya. nah kalau mau ceki-ceki juga bisa video. Siapa aja yang kemarin datang? Ada Abimana, ada Tara Basro, ada Hana Al Rashid, ada wait, ada yang gue bilang Kelly Tandiono, Mbak Kelly Tandiono, terus ada lagi Tenderloin, ya. ada Asma Abigail. Nah itu mereka kemarin udah datang dan beri beberapa informasi terkait dengan film Gundala dan juga Iya. cerita-cerita menarik saat mereka proses syuting. Bisa cek di Boleh cek di webnya kalau malas nonton karena kuotanya gede. gue sih nggak bakal ini gue kalau misalnya nonton ini nggak bakal mau yang gratisan tau. Iya, gue juga karena Tapi gak tau kalau gue dikasih kepo apa? sih. Kalau dikasih aja. Namanya rezeki apa? Tapi gue beneran kepo karena gue kayak pengen tahu aja sejauh mana Industri. efek-efek yang film Indonesia tuh bakal keluarkan gitu. Iya. Karena kan kalau kayak kemarin review sebelumnya kan kita bilang kayak yang bagus banget itu 2 garis biru, sedangkan 2 garis biru itu tidak menimbulkan efek-efek itu. Nggak pakai efek, nggak nggak pakai pakai efek. FX. FX, nggak pakai FX, nggak pakai, ibarat kata kok orang bilang nggak pakai 2 layar lah gitu. Bener kan orang lu bilangnya gitu, nggak 2 layar lah gitu. Nah ini gue pengen tahu aja. Pengen tahu kayak gimana sih sejauh apa industri film Indonesia berani membuat sebuah film science fiction dengan penggarapan yang mungkin bisa dikatakan kemarin itu sekitar 60% adalah green screen Betul, dan set yang dibuat. 2 layar. Kok dia layar sih? Ya kan film 2 layar. Nah itu aja film-film rekomendasi dari kita. Betul. Eh, Semoga bisa membantu kalau kalian bingung pengen Yap. makan apa ya gue bikin ini. yang Boleh ajak Randy kalau nggak punya pasangan. baru mau gue bilang tadi. Pokoknya teman-teman yang udah dengerin video ini thank you banget sekali Nonton. lagi. Videonya. Dengerin. Oh iya dengerin. Kan bisa ditonton. Ya siapa juga. tahu dia sambil tidur gitu. Gue masih ngeliat orangnya, gue cuma pengen rekomendasinya. Baik. Aduh. Ya, terima kasih Sobat Grid semua untuk info selengkapnya. Bisa cek di grid.id Betul, atau Website. website grid.id atau mau lihat review-review film sebelumnya kita bisa cek langsung di channel YouTube grid.id dan bukan hanya review yang kita tampilin Betul, itu banyak. karena banyak banget film-film yang kita sebutin tadi udah visit ke kita. iya datang artis-artis Artinya udah datang, pemerannya jadi kita datang ke nggak kita. waktu ya, jadi kita nggak mau emang kita udah interview mereka. Gitu. Jadi kalian bisa cek untuk tahu informasi lebih lanjut sebelum nonton film. Oke. Oke, gitu Maaf, aja dari kalau kita. ada salah kata, Rey, acau pamit.